Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi aset. Di semester ini kita akan melakukan sistem pembelajaran melalui konseptual phase ya, di mana teman-teman bisa melihat di formula masing-masing materi dan topik perkuliahan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Rekan-rekan sekalian, ya, perlu sebelum kita melakukan proses perkuliahan, ya, pembelajaran di perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang teman-teman pasti sudah mengetahuinya, namun saya akan melakukan refresh ulang. Yang pertama adalah terkait dengan 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, di mana kita harus mengetahui yang pertama dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kemudian yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati serta memperingati Hari Besar Islam dan berpakaian Muslim setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian, pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat Cindra Hati Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Rekan sekalian, perlu diingat, visi Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Visi prodi akuntansi ya menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi melaksanakan satu, yaitu melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT. Keempat, mendorong fungsi kehalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Adapun misi prodi akuntansi yaitu berkualitas pendidikan, menekankan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, ya, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional dan kerjasama yang secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Rekan-rekan sekalian, juga ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Tiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Lima, berbuat baik, berubah, dan respek. Enam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Di budaya Unpad, budaya peradaban bersih dan menekankan budaya peradaban yang hemat energi. Rekan-rekan sekalian, adapun RPS akuntansi aset di beberapa pertemuan di semester ini adalah yang pertama meliputi ruang lingkup aset, klasifikasi aset, pengendalian AKAS, pencatatan aset lancar, arus biaya persediaan dan penyusunan HPP, aset tetap menurut PSAK 16, menghitung penyusutan aset tetap, perlakuan atas aset yang sudah tidak terpakai, perlakuan aset tidak berjujut, menganalisis aset keuangan atau PSAK 71 atau IFRS 9, aset biologis, laporan aset sesuai PSAK, dan studi kasus aset perusahaan. Rekan-rekan sekalian, ya, saya akan menyampaikan materinya. Saya akan coba share screen. Bentar. Nah, di dalam pendahuluan kali ini, ya di mata kuliah ini, saya akan menyampaikan bahwasanya akuntansi itu merupakan disiplin ilmu yang berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dalam melakukan pengambilan keputusan. Rekan-rekan sekalian, melalui proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan, akuntansi memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang tercatat secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi, salah satu konsep utama salah satunya adalah aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas dan memberikan manfaat ada di masa depan. Pemahaman mengenai aset penting karena aset menjadi dasar penilaian posisi keuangan dan kinerja suatu organisasi. Agar informasi yang dihasilkan akuntansi seragam dapat dipercaya serta sesuai kebutuhan pengguna, diterapkan standar akuntansi keuangan. Standar ini digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan memiliki keterbandingan dan kredibilitas. Di Indonesia, berbagai standar disediakan untuk menyesuaikan kebutuhan entitas, mulai dari perusahaan besar hingga mikro. Dengan memahami konsep akuntansi, aset, dan standar akuntansi, mahasiswa dapat mengenali bagaimana laporan keuangan disusun, apa saja unsur yang membangunnya, serta bagaimana kualitas informasi dipengaruhi oleh standar yang digunakan. Kita bisa melihat akuntansi memiliki definisi yaitu tadi suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen menggunakan satu bentuk informasi dari laporan keuangan yang disusun oleh akuntansi untuk melakukan tindak lanjut ataupun ekspansi dan pengambilan keputusan di dalam satu organisasi atau entitas. Charles T. Holmgren dan Walter T. Harrison menyampaikan, mendefinisikan bahwasannya akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan menyampaikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Hal ini menggarisbawahi bahwa peran akuntansi sebagai alat komunikasi penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, ataupun yang dinamakan dengan stakeholder. Di PSAK
dan IFRS, aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, historis, dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaan. Manfaat ekonomi tersebut berupa potensi aliran gas masuk baik langsung maupun tidak langsung dari aset tersebut. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi kita perlu menggarisbawahi sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, jadi masa historis ya, dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Ya. Beberapa ruang lingkup aset antara lain ya, di aset lancar ada kas, ada piutang, ada persediaan yang diharapkan direalisasikan dalam waktu 12 bulan. Aset lancar, aset tidak lancar bisa berupa aset tetap, properti, plant, equipment, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang maupun aset biologis. Aset dapat memiliki karakteristik menurut FSHK dan IFRS di mana pertama memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Artinya, aset tersebut bisa mengenerate diperolehnya manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian dikuasai oleh atau dikendalikan oleh entitas. Aset tersebut memang dimiliki atau dikuasai oleh entitas. Merupakan hasil peristiwa masa lalu. Dalam artian aset tersebut diperoleh dari masa lalu. Nilai perolehannya dapat diukur secara andal. Kemudian untuk aset tetap, aset berwujud digunakan dalam operasi dan tidak dijual dalam operasi normal. Jadi rekan-rekan sekalian, aset tetap di sini atau aset berwujud digunakan dalam operasi dan tidak dijual dalam operasi normal. Peran aset itu penting dalam hal menyatakan kekayaan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, memberikan dasar untuk pengukuran kinerja keuangan seperti penghasilan dan laba, membantu pengguna laporan dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan, serta digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan sebagai bagian utama dari posisi keuangan. Di PSAK nomor 1, ya, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengambil keputusan atau stakeholder. Hongren dan JR 2007, laporan keuangan merupakan catatan keuangan organisasi yang melaporkan aktivitas keuangan dan menyediakan data bagi para pemakai informasi. Rekan-rekan sekalian, ya, di PSAK nomor 1, laporan keuangan itu merupakan penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja akun keuangan suatu entitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi keuangan dalam pengambilan keputusan. Komponennya apa saja? Ada jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, ya, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagaimana manfaat dan tujuan laporan keuangan? Ya, adopsi PSAK dan PSAK berbasis IFRS, International Financial Reporting Standard, memberikan berbagai manfaat penting dalam praktek akuntansi. Antara lain, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan melalui standar yang diakui secara internasional. Kemudian apalagi meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan antar entitas dan negara. Mempermudah pemahaman bagi pengguna internasional, mendorong arus investasi global, menurunkan biaya modal atau cost of fund dengan membuka peluang pendanaan di pasar modal global, serta meningkatkan efisiensi penyusunan laporan bagi entitas. Eh, ada beberapa perbedaan atau mungkin lebih tepatnya concern dari standar akuntansi di Indonesia dari sasaran penggunanya dan ciri utamanya.
berdasarkan jenis SHK yang diatur atau ada di Indonesia maupun diimplementasikan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama adalah em, SHK umum, ya. SHK umum atau SHK IFRS, perusahaan besar dan sasaran penggunanya itu perusahaan besar dan go public, ya. Kemudian ciri utamanya mengadopsi penuh IFRS berbasis prinsip atau prinsipil base kompleks, ya. SHK etap atau entitas tanpa akuntansi publik, UMKM, ya, sasaran penggunanya UMKM atau entitas non publik. Ciri utamanya lebih sederhana dari SHK umum, tidak wajib menerapkan semua IFRS. SHK Syariah, SHK MKM, dan ISAK dapat teman-teman lihat pada sasaran pengguna dan ciri utamanya, seperti yang ada di paparan ini. Nah, ada beberapa kesimpulan utama ya teman-teman sekalian, bahwasanya akuntansi merupakan sistem informasi yang berfungsi mengidentifikasi atau to identify, to record, yang mencatat, mengolah dan menyajikan aktivitas ekonomi suatu entitas untuk mendukung pengambilan keputusan. Memang berbagai ahli menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya bersifat teknis, namun juga analitis, karena melibatkan adanya proses penafsiran informasi keuangan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan laporan yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi manajemen, investor, kreditur, maupun pihak eksternal lainnya. Ya, dalam artian stakeholder yang apa namanya, memiliki kebutuhan terkait dengan eh, disusunnya atau adanya informasi di laporan keuangan suatu entitas. Nah, di sini aset sebagai salah satu elemen utama dalam akuntansi merupakan sumber daya ekonomi yang dikendalikan entitas dan memberikan manfaat di masa depan. Aset juga dapat berupa aset berwujud dan tidak berwujud, serta mencerminkan adanya kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Penjelasan definisi dan pengelompokan aset menjadi sangat penting untuk penilaian kinerja dan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan berkualitas, ya, seragam, dan dapat dibandingkan atau dikomparasi. Di Indonesia, standar ini bisa mencakup SHK, standar akuntansi keuangan, SHK etap, SHS, SHP, dan SHK entitas mikro, kecil, dan menengah, yang masing-masing disesuaikan dengan karakteristik entitasnya. Dengan standar yang tepat, laporan keuangan menjadi lebih kredibel, transparan, dan sesuai kebutuhan dari penggunanya. Jadi secara keseluruhan, pemahaman mengenai akuntansi, aset, dan standar akuntansi merupakan fondasi yang penting dalam praktek pelaporan keuangan yang akuntabel dan profesional. Rekan-rekan sekalian, untuk mendukung rekan-rekan dapat memahami, ya, silakan melakukan apa namanya, menjawab soal latihan soal yang ada di dalam portal saudara sekalian. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, pertemuan kita yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan bisa eh, melakukan pembelajaran secara self-paced, dan pastinya silakan berkomunikasi melalui grup WhatsApp yang tersedia atau grup portal yang ada. Demikian saya sampaikan. Sampai ketemu di em, perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.